Dipimpin nyanyi Garuda Pancasila, Mas Trimo. Masih sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Padamu negeri, tadi belum. Jiwa raga kami. Ada lagi satu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Cukup nggih? Kalau saya teruskan lagi nanti tenggorokannya minta makan lagi nih. Saya perlu memperkenalkan ke panjenengan semua bahwa pengurus yang baru, sekretaris Sekjen HPK dan Bendahara BK yang menjadi komando panjenengan semua akan saya hadirkan di sini untuk bisa memberikan sepatah dua kata agar panjenengan mengerti bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk bersama-sama kita berjuang dalam rangka memperkuat dan mempertahankan eksistensi budaya luhur dan jati diri bangsa. Saya memanggil adikku yang sangat baik hati, yaitu Dr. Aang Tatang, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Monggo Pak Sekjen, matur sembah nuwun. Rahayu, Sampurasun. Selamat pagi semuanya. Para sesepuh, Pak Ketum HPK Romo Hadi, Dr. Insinyur Romo Hadi, Romo, saya nyebutnya agak kesulitan, panjang gelarnya, Romo Dr. Insinyur Hadi Prajoko SHMH. Jadi ini memang cukup panjang, jadi kadang-kadang nyebutnya sampai keliru. Oke, yang saya hormati juga Bapak Sucipto sebagai bendahara
Bendahara HPK dan semua pengurus DPD, DPP, DPK dan semua warga penghayat yang sudah hadir di sini untuk menyukseskan acara Rakernas dan Rapimnas HPK serta Serada Gom Gunawa Sekar Kaprabuhan dan pagelaran wayang kulit yang sudah kita lakukan semuanya. Jadi dengan hadirnya Bapak dan Ibu semuanya warga penghayat di sini menunjukkan eksistensi kita masih ada dan kita selalu berjuang. Dan ini adalah kabar yang sangat baik. Karena apa? Karena acara kita dihadirin oleh wakil dari Kepala Staf Kepresidenan yang tadi malam juga hadir, kemudian juga dihadirin oleh perwakilan dari Kapolri yang kemarin juga menyampaikan dari Direktur Bintel Kam, dan juga kita disupport oleh BNPT dan disupport oleh pemerintahan yang ada, sehingga kita harus maju terus. Nah, dan kemarin juga dihadiri oleh KMA serta itu perwakilan dari KMA Bapak Sumari. Kita akan diminta untuk melakukan rekomendasi, yaitu memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan warga penghayat, termasuk kita juga akan menyampaikan hal ini kepada kantor staf kepresidenan, sehingga nanti kalau ada keluhan-keluhan atau apa ya tolong diberikan masukan kepada DPK-nya atau DPD-nya ataupun DPP, sehingga kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kita ini menjadi warga Indonesia yang benar-benar mempunyai kesetaraan derajat, tidak termarginalisasi lagi. Jadi mohon dukungan semua pihak supaya kita selalu semangat dan berjuang untuk kemerdekaan kita, kemerdekaan warga penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Rahayu. Kemudian saya harus memperkenalkan KRA Raden, biar nanti mengenalkan sendiri, okay? Biar mengenalkan sendiri. Beliau baru dilantik sebagai seorang petinggi di Surakarta. Monggo Pak Cip, kula suwun saged memperkenalkan salah satu penyelenggara yang selalu mendampingi panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kang Mas Bopo Hadi. Sekecok ngoten nggih. Yang saya hormati segenap pengurus DPP maupun DPD DPK. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana di siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di gedung ini dalam acara Rakernas maupun Rapimnas dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat juga salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tuntunan juga ajaran agama Islam. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya. Bagi yang belum kenal ya, perkenalkan, tadi disampaikan sama Kang Mas Bopo Hadi ya, memang saya baru diangkat dari Keraton Surakarta Hadiningrat, itu diberi gelar Kanjeng Pangeran Anom Haji Sucipto Wironagoro.
Dan saya juga diberi tugas sebagai Pangarso Malang Raya, juga DPW Jawa Timur. Dan saya juga ditunjuk dari teman-teman DPP, saya juga sebagai bendahara DPP HPK, juga ngerangkap lagi sebagai ketua HPK DPK Kabupaten Malang. Makanya saya mohon doa restunya ya, supaya saya diberi kesehatan, diberi kelancaran dan kekuatan, sehingga saya bisa melaksanakan tugas-tugas mulia di HPK ini. Dan saya mohon maaf ya, dari hari Kamis saya tidak bisa mengikuti acara, baru kemarin saya bisa gabung di pendopo Kabupaten Malang itu. Saya mohon dari anggota DPK, DPD maupun DPP untuk ke depan ini menjadi lebih semangat dan lebih yakin bahwa HPK ke depan pasti akan diberi kejayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah saya sudah umur 58. Kayaknya kepentingan-kepentingan yang menyangkut pribadi bagi saya sudah cukup puas. Nah, sekarang waktunya saya untuk berjuang untuk umat manusia. Alhamdulillah, ini yang masih tersisa dari saudara-saudara semua, karena lainnya saya lihat kok sudah pulang. Nggak apa-apa. Jadi penutupan ini memang saya kepingin bersama-sama panjenengan semua ikut upacara penutupan dengan sangat hikmat sekali. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nyuwun pangapunten ingkang agung, saya Ketua HPK juga sebagai MC ya. Saya juga jadi MC juga ini. Panjenengan sampun dahar sedaya? Saya jam 3 masak sama istri saya. Sebagai Ketua HPK juga sebagai juru masak. Aplaus. Yang belakang harap depan, Mas Dayu. Mas Dayu pengurus pusat harus ke depan. Segera masuk ke depan. Kadang-kadang dari Cigugur belum masuk semua ini. Sampurasun, Bapak saya, Bapak kita semua, Rama Jati Kusuma. Tadi sama saya sudah di sini mulai jam 8. Panjenengan masih lagi asik-asiknya dengan mimpi-mimpi di dalam kamar. Kami dengan Rama Jati sudah di sini. Tadi akhirnya beliau masuk kembali. Saya teruskan, nggih. Saya sebagai Ketua Umum juga merangkap sebagai MC.
Saya sebagai ketua umum juga merangkap sebagai juru masak. Tapi duitnya dari bendahara, bukan dari saya. Pak Cip. Saya sebagai ketua umum juga jam 3 tadi pagi membersihkan ruang makan nyapu-nyapu sama Bu Yayu. Berarti sudah merangkap berapa ini? 3 ya. Saya melihat Pak Sutrimo masih ngiler-ngiler, saya sudah sapu-sapu ini. Katanya dia selalu dengan saya, tapi pada saat saya nyapu dia tidak ada, saya nyapu berdua. Saya sebagai ketua umum juga merangkap menjadi penjemput tamu yang hadir. Kalau tidak percaya tanya Bu Dewi itu. Nggih Bu Dewi, saya kan ketua umum ya, tapi saya kan juga sebagai penjemput ya. Yang jemputi tamu-tamu yang tersesat itu saya. Jadi jabatan saya berarti 3, 4 ya. Ketua umum, MC, tukang masak, tukang nyapu-nyapu, penjemput lagi 5 ini tugas saya. Saya sebagai ketua umum juga merangkap mencarikan dana untuk acara ini, supaya panjenengan yang dari luar kota bisa rawuh, sehingga kita bisa tidur nyenyak di hotel. Berarti jabatan saya sudah 6 nih. Betul Pak Blitar ini. Pak pensiunan silup. Saya sebagai ketua umum saya sebagai ketua umum juga merangkap untuk melobi ke pemerintah agar pemerintah itu datang ke sini. Sampai-sampai Mas Anto itu seperti anak kecil yang diberi permen, dikasih permen langsung dibanting, dikasih permen langsung dibanting. Ya mudah-mudahan nanti kalau dikasih permen, saya dulu dikasih roti coklat. Kebetulan saya ini kalau kena coklat itu alergi, muntah-muntah, masuk angin, kulit melodoki, jadi saya nggak mau coklat. Suatu saat tetangga saya baik hati mengasih saya coklat yang harganya sangat mahal, katanya dari Singapura. Karena saya tidak suka coklat, saya terima saja. Kemudian saya menyampaikan kepada dia, terima kasih saya telah diberi coklat, tapi coklat itu tak berikan kepada tetangga saya yang miskin, karena saya makan coklat nanti sakit. Coklatnya tidak saya banting, tapi saya terima dengan damai. Ini adalah satu bentuk perumpamaan. Saya juga bercerita tentang organisasi PAMU, Purwoayu Mardi Utomo. PAMU itu sudah tenggelam. Organisasi PAMU itu di Banyuwangi besar, tetapi sanggarnya Joyo Sampurno, Raden Mas Joyo Sampurno, atau mereka menyebut Pangeran Papak, itu hancur. Bagaimana cara saya untuk bisa menghidupkan kembali PAMU? Saya hadirkan Ketua DPR dan Bupati Banyuwangi yang sekarang jadi menteri untuk datang ke PAMU pada saat suruhan. Akhirnya 2 orang ini datang. Terus dia bertanya kepada saya baru dilantik jadi bupati, kira-kira apa yang bisa diberi masukan Romo Hati? Saya beri masukan bahwa Banyuwangi itu punya akar kebudayaan suku luhur. 1, dia punya sisa-sisa peradaban yang disebut manuskrip Using, bahkan tekel Using, rumah adat Using, bahkan punya gandrung. Sehingga akhirnya dari sana, dari saran saya itu, akhirnya Bupati membangun kantor atau pundennya PAMU. Sekarang bagus. Saya di HPK waktu Munaslup, saya harus menghadirkan Ketua MPR. 7 orang anggota DPR RI hadir di Munaslup, saksi banyak, Gubernur Jawa Timur dan Bu Emi ya, dan seluruh
Bupati Wali Kota hadir di ruangan ini. Akbar Tanjung juga datang. Ternyata Permadi juga, Panglima TNI juga, ya, Joko Santoso ya. Saya hadirkan di sini. Saya hadirkan di sini, akhirnya kadang-kadang penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia itu juga masyarakat adat ya, seluruh masyarakat adat di Indonesia. Kalau tidak salah waktu itu saya habis hampir 2,8 M karena transportasi jauh. Saya kirimi uang untuk ikut sini. Hadir, tidur, makan, transportasi dibayari oleh tukang sapu kan gitu ya. Bukan dokter hewan tapi tukang sapu, Pak. Tukang sapu. Jadi ada misi supaya ada hubungan antara pemangku kekuasaan, tokoh-tokoh politik dengan penghayat, sehingga memacu kalangan penghayat di seluruh Jawa Timur dan Indonesia untuk mulai berani menampakkan diri. Mereka luar biasa bangga bisa foto-foto dengan Panglima TNI, Gubernur dan lain sebagainya, sehingga Munas itu hanya berlangsung kurang lebih 2 jam. Tapi acaranya sampai hampir 1 minggu karena tidur di sini. Betul Bu Emi ya? Saksi. Saya memberikan spirit mencari jalan keluar bagaimana panjenengan itu bisa percaya diri, tidak lagi minder. Saya menghadirkan pimpinan-pimpinan negara. Kira-kira bangga enggak kalau panjenengan sedang suruhan tiba-tiba ada Kapolri datang, itu bangga enggak? Bangga enggak? Jangan dicurigai. Jangan dicurigai. Kira-kira kalau ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir di sini dan memberikan saran kepada panjenengan, kira-kira panjenengan curiga tidak? Yang keras dong. Bangga ya? Jangan sampai dicurigai. Ada yang bertanya kepada saya, Romo Hadi, itu yang datang itu kok wakil dari intelijen Polri, Brigjen Arif, ada apa ini? Memangnya ada apa? Wong saya kasih bunga dan membuka kemerdekaan burung. Jadi ada satu persepsi yang selalu harus dihindari. Jangan pernah selalu menanamkan rasa curiga. Jangan was-was. Pasti ada jalan keluar. Jadi tugas saya ini harus diteruskan nanti sama Mas Santo, sama Mas Dayu, ada Mas Tatang yang muda-muda. Saya sudah 63 tahun. Jadi saya harus memberikan pemahaman. Kalau acara hari ini tidak ada satupun pemangku negara, apa itu jenderal atau BNPT, Polri datang, atau suasananya seperti hampa, betul tidak? Kalau kita pertemuan tidak ada aparatur pemangku kita, maka kita ini tidak lagi percaya diri, terus-menerus di hutan belantara. Saya berharap ke depan yang muda-muda ini mulai berpikir kreatif. Sekali lagi, jangan swasangka, jangan penuh curiga kepada sesama kita, pada kaum kita. Kita harus tulus. Pasti Tuhan itu akan memberi jalan. Pada saat Bu Gayatri menyampaikan kepada saya, Romo, undangan ini sudah tersebar, sedangkan anggaran itu kurang sangat banyak. Mau minta kepada siapa? Itu kurang lebih antara 4 hari undangan sudah menyebar. Saya beritahu kepada Bu Gayatri,
kita ini kaum penghayat kepercayaan yang betul-betul distempel, dijustifikasi oleh masyarakat sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan ada bersama kita, pasti ada jalan keluar. Apa dibatalkan? Tidak perlu. Lanjut. Akhirnya dalam waktu 2 hari tiba-tiba banyak yang menyumbang masuk ke rekening, dan Bu Gayatri menyampaikan pada Katang-Katang, percayalah ada Tuhan bersama kita. Ini bagian daripada bahwa kita ini bertuhan. Jangan ragu-ragu bahwa kita ini ada Tuhan. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Saya berharap panjenengan jangan takut. Sudah saatnya kita harus menyampaikan kebenaran. Sudah saatnya kita harus mampu memberikan literasi dan panduan kepada pemangku kebijakan dan para organisasi-organisasi masyarakat dan penghayat kepercayaan untuk bersama-sama mewujudkan satu nilai yang sangat penting di dalam hidup. Kalau panjenengan terus curiga-curiga terus, maka panjenengan akan menjadi sesat, dan tersesat tidak akan keluar dari peradaban. Kita harus sebagai satria, kalau tidak sampaikan secara gentleman, dialog di mana saya kan ditanya oleh Kodim, Koramil dan Lanal, sampai diskusi sampai 4 jam. Ini kan pemilu. Mengapa kegiatannya di pemilu? Mengapa acara ini dan lain sebagainya? Mereka penuh curiga. Sampai Dharma duduk di rumah itu bingung. Banyak orang gila masuk, banyak ini tanya, ini rumah saya. Ternyata itu kan teman-teman intelijen. Diselidiki, sopo Hadi Prajoko ini, kan gitu. Wong Hadi Prajoko cacake Tatang, ya dulure Pak Cipto. Saya diselidiki, Romo bagaimana ditutup aja rumah? Enggak perlu ditutup, kalau mereka datang kita hadapi. Setelah Korem, Kodim, kepolisian bahkan dan Lanal saya beritahu, bahkan saya ke KPU, ke Bawaslu, bahwa kita ini mengadakan misi-misi suci membangkitkan nilai-nilai ketentraman masyarakat, ikut membantu kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak pernah melakukan perlawanan apapun. Akhirnya mereka malah terus tiap hari menelpon saya, Pak Komandan Korem, saya tidak bisa hadir tapi mohon petunjuk. Enggak iso hadir, mohon petunjuk. Kira-kira nanti pemilu itu aman apa enggak? Sampai seperti itu. Memangnya saya ini Tuhan ya kan? Jadi jangan ragu-ragu. Kita punya kapasitas untuk menyampaikan suatu kebenaran selama kita tidak punya misi-misi atau agenda-agenda yang tersembunyi yang itu mencelakakan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta 1 DPD di sini dan 1 lagi entitas di luar Jawa untuk menyampaikan sebagai pengurus. Mas Satria kemana? Mas Satria? Ya, kalau enggak tak weden-wedeni jam 10 ditutup, enggak keluar-keluar. Saya membayar ini sampai besok. Tapi kalau tidak keluar jam 10, saya tutup kamar-kamarnya. Karena saya malu dengan bapak saya, Ramak Jatikusuma. Jam 8 sudah sampai di sini. Tapi saudara-saudara masih tidur sampai bermimpi-mimpi, tidak disiplin. Sebab kebangkitan ini tidak bisa hanya lengah. Kita harus disiplin baja, teguh, tepat waktu. Sampai Pak Sekjen saya sempat marah, kenapa jam 9 kok belum sampai di sini. Jadi ini penting pelajaran bagi pengurus. Kalau tidak disiplin ya kita akan sirna. Saya mohon perwakilan DPD, Saudara Ira dan saudara dari luar Jawa, Parmalim,
Dunoh bisa berdiri di sini untuk menyampaikan, memperkenalkan. Ini pengurus pusat. Mas Ira, maju Mas Ira. Ini kader saya ini, Ira ini. Saya pundi-pundi, saya timang-timang sebagai satria yang akan menentukan nasib kaum penghayat ke depan. Biar Mas Dunoh, dia seorang ASN, dua-duanya nih ASN. Satu di Kementerian Desa Tertinggal ya, Kementerian Desa, satunya dosen di Unpad. Jadi saya berusaha menata, sebelum saya lengser ke Prabon, saya sudah menata anak-anak muda yang patut dibanggakan ke depan untuk bersama-sama panjenengan, berjuang bersama. Saya tidak punya hidden agenda apapun selain jangan sampai yang sudah saya rintis ini putus dan tidak ada yang melanjutkan. Makanya saya menempatkan Mas Tatang di backup masjid. Ini ada Mas Dunoh, Mas Ira, dan ada Satria ini belum datang. Kemudian harapan saya Mas Satria, Mas Dayu nanti bisa berdiri bersama-sama di depan sebagai pengurus pusat, juga merangkap sebagai pengurus-pengurus DPD atau pengurus wilayah-wilayah di Indonesia. Untuk itu saya berikan yang pertama kepada Mas Dunoh untuk menyampaikan kesan dan pesan. Jabatannya Mas Dunoh di pusat apa, disampaikan saja kepada para kadang kita yang terhormat dan terkasih ini. Matur nuwun. Rahayu, Sampurasun, Horas Tita Salutna, Om Swastiastu, Om Abhigamastu Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan di tengah-tengah forum yang sangat membanggakan saya dan keluarga. Kita satu keluarga besar, himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa di sini untuk melihat kemajuan bersama, kekompakan bersama. Yang terhormat Ramajati beserta Bunda dan keluarga, Romo Adi, Mas Tatang dan teman-teman semua. Saya ingin perkenalkan diri, saya Dunoh. Saya di Humas DPP HPK dan juga diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh teman-teman saudara-saudara di Bali sebagai sekretaris 2 di DPD Provinsi Bali. Saya seorang putra Batak, asli Batak. Walaupun wajah saya mungkin teman-teman lihat kok bukan kayak orang Batak gitu ya. Jadi saya asli Batak. Iya. Saya berdinas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya seorang analis permodalan usaha, investasi dan permodalan usaha. Jadi selama ini saya melihat BUMDes, badan usaha milik desa, di desa-desa. Nah, besar keinginan saya sebenarnya kalau saya berkunjung ke desa itu bisa bertemu dengan para kadang penghayat, tapi selama ini saya kok nggak ketemu. Apa karena mereka belum memperlihatkan jati dirinya, maka akhirnya saya nggak ketemu-ketemu. Jadi saya berharap suatu saat saya kalau ke desa berkunjung saya bisa melihat teman-teman ini. Nah, untuk kedepannya mungkin karena kita sudah kenal di sini, dikenal juga oleh pemerintahan, mulai sekarang kita juga harus bisa memberikan literasi yang santun mungkin kepada teman-teman yang lain. Kalau kita di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat ada stigma-stigma negatif, kita bisa berikan literasi yang baik kepada mereka bahwa selama ini pandangan itu salah. Kita ini juga bertuhan, sama seperti Romo tadi bilang, kita bertuhan. Kita juga menghormati para leluhur kita yang telah mengajarkan banyak ajaran-ajaran baik ke kita sampai saat ini kita pegang teguh, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Apalagi kami orang Batak, itu adat istiadat itu nomor 1 bagi kami, tidak bisa hilang, tidak bisa berjalan semua norma-norma kehidupan itu kalau kami tidak menjalankan adat istiadat kami, tradisi kami. Makanya ada di kami itu namanya Dalian Natolu ya, hormat kepada hula-hula gitu ya. Kita berlaku baik kepada saudara perempuan kita dan kita berlaku baik kepada teman semarga kita. Jadi ketika kita bertemu di adat itu harus jalan tuh 3 itu.
Nah, itu yang kami pegang sampai saat ini, maka kami tidak pernah, walaupun ada gesekan, tidak pernah sampai besar. Bisa dilihat kalau misalnya di tempat lain gesekan antar agama gitu kan, di tanah Batak itu jarang sekali ada begitu, karena diikat sama adat istiadat yang kuat. Sampai leluhur yang dulu itu saya bisa pegang itu nama-namanya, sampai saya generasi ke-17 itu ada urutannya, sampai ke anak saya nomor 18 ada itu lengkap di saya, itu bapak saya yang kasih. Jadi kita berharap untuk selanjutnya, karena sudah ada HPK sebagai rumah besar kita, mari kita tunjukkan kreativitas, inovasi, sehingga masyarakat di luar sana juga melihat ini adalah kekuatan bangsa yang menyatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu aja menurut saya. Terima kasih. Rahayu. Sampurasun. Rahayu. Majuah-juah. Kula nuwun wilujeng enjing, hatur nuhun, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Umum DPP HPK yang saya hormati, beserta jajaran pengurus DPP HPK yang saya hormati, para paranporo, para sepuh, warga adat, warga organisasi dan penghayat semuanya yang hadir di sini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam hormat untuk semuanya, dan juga salam hormat dan salam, saya memakai istilah orang Kristiani, salam terkasih untuk semua warga penghayat, karena kasih adalah cinta dan kita hadir di sini karena cinta. Tanpa cinta kita tidak bisa hadir di sini. Tetapi cinta itu harus diperjuangkan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam tulisan di depan, teruslah berjuang, belajar dan berlatih, maka kesuksesan dan kemenangan sejati akan kita dapatkan. Kenapa saya bilang cinta itu perlu perjuangan? Tidak ada anak manusia di dunia manapun yang normal terlahir itu tertawa. Tetapi semua anak manusia di dunia terlahir, apapun suku bangsanya, apapun latar belakang sosialnya, apapun derajat kemanusiaannya, terlahir akan menangis. Kenapa menangis? Secara filosofisnya, karena dia akan berjuang melawan kehidupan dia di Mayapada, di Buana Panca Tengah. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan cinta kasih Tuhan kepada dirinya yang diciptakan sebagai manusia, dan untuk menjadi pemimpin dalam artian adalah mengelola Mayapada ini, karena manusia diberikan oleh Tuhan tidak hanya roh, tetapi juga akal, pikiran, perasaan, rasa dan karsanya. Sehingga memperjuangkan cinta Tuhan di muka bumi ini adalah harus dengan penghayatan yang mendalam. Jadi kalau berbicara siapa yang disebut dengan penghayat, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, adalah semua manusia yang terlahir di bumi ini. Tetapi kemudian manusia itu hidup berkelompok. Secara antropologi bahwa manusia adalah makhluk homo socius, makhluk berkawan, makhluk berkelompok. Tidak ada manusia yang soliter, manusia yang sendiri, tidak ada. Ada kebutuhan dasar, basic need manusia untuk berkelompok, sehingga terjadilah manusia berpasang-pasangan. Sehingga mungkin kalau misalnya ada hal-hal di dalam kehidupan itu manusia terpisah-pisah, tercerai-berai, berarti dia belum sampai pada hakikat memahami hakikat penghayatan kemanusiaannya. Karena pada hakikat manusia adalah berkumpul, berkelompok. Bagaimana untuk mengikat keberkumpulannya, berkelompoknya kembali dengan cinta kasih. Dan tidak mudah untuk berkelompok. Seperti kita sekarang membentuk organisasi kelompok HPK yang sejak sekitar tahun awal-awal Orde Lama atau Orde Baru dibentuk, karena kita ingin berkelompok memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara yang kebetulan ketika negara ini berdiri, kita ini tercerai-berai. Kita ini tidak pernah diperhatikan dan bahkan menjadi kelas kedua katakanlah di negara ini. Sehingga dengan dinamikanya
kita tertatih-tatih mengembangkan, menjaga, mempertahankan yang namanya HPK. Dan puji rahayu sampai saat ini, mungkin inilah orang HPK yang masih ada di Nusantara ini. Artinya apa? Mungkin hanya segelintir inilah orang-orang yang masih menghayati kepenghayatannya, menghayati kemanusiaannya. Tapi janganlah khawatir, karena ibaratnya ragi, jadilah kita ragi. Tidak mungkin akan menjadi tempe, tidak akan ada tahu, tidak akan menjadi peyem atau apa kalau nggak pakai ragi. Ragi itu sedikit. Jadilah terang dunia. Maaf, saya pakai term-term dari mungkin ajaran-ajaran lain karena pada hakikatnya sama. Dan lilin meskipun kecil, kecil sekali, tetapi memberikan terang. Mungkin mudah-mudahan sampai saat ini kita yang masih punya semangat berjuang, semangat belajar. Belajar itu belajar dari apa? Tidak hanya yang baik, belajar dari keburukan. Dan kita manusia ini ada kanan, ada kiri, ada kebaikan dan keburukan yang dialami oleh kita. Dan dari situlah, karena kita punya akal dan pikiran, mari kita mengevaluasi diri, menghayati kami. Mohon maaf kalau bahasa Sundanya bukan berarti mematahan ngojai kameri, bukan melatih burung untuk terbang. Tetapi dengan dinamika ini, kami yang generasi muda sebagai penerus estafet para leluhur HPK terus berlatih bersama dengan Bapak Ibu semua. Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan dan kemenangan sejati. Apa itu kemenangan sejati yang tertulis dalam label di TNI AL ini? Kebenaran, kemenangan yang tidak menyakit hatikan orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Apa bahasa Jawanya itu? Jadi kalau menang jangan menyoraki gitu ya, dan sebagainya. Jadi pergerakan perjuangan HPK ini di dalam diri kita harus dikuatkan, mencapai kemenangan sejati minimal dalam tindakan kita. Jangan sampai tindakan kita itu merasa menang tapi menyakiti orang lain. HPK maju, HPK bangkit, tetapi agama lain gerah. Jangan. Justru kebangkitan HPK harus bisa menyadarkan kesejatian mereka sebagai insan-insan yang tadi saya katakan di awal, sebagai sesama penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang lebih universal dan hakiki. Bukan penghayat yang disebut bukan penganut agama impor, bukan. Bahwa betul organisasi HPK adalah kumpulan orang-orang yang memang terdiskriminasi, orang-orang yang memang oleh negara disubordinat dibandingkan penganut agama-agama impor tadi. Tetapi gerakan HPK ini harus mencapai pada kesuksesan, kesejatian dari sebuah kemenangan. Saya kira itu saja, sehingga mudah-mudahan dengan dinamika HPK ini, apapun yang terjadi, semangat tidak boleh padam. Benturan pasti ada, bentrokan pasti ada, pertarungan pasti ada, minimal dalam diri kita. Tetapi satu tujuan kita, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya adalah tujuan kita untuk menjadi manusia yang punya jiwa pri kemanusiaan. Rahayu, terima kasih. Terima kasih Mas Ira. Seorang antropolog ya biasa lah begitu. Bahasanya sangat filosofi. Mas Dayu, saya mohon bisa hadir. Dia Ketua DPD Jawa Tengah yang sebagai pelaku keris. Ya, nggak apa-apa, saya nyuwun Mas Dayu bisa menyampaikan dua patah kata. Ini pujangga keris, karena dia sudah membuat keris hampir 1000 lebih. Tapi mukanya nggak seperti keris ya, ganteng ya. Monggo Mas Dayu.
Rahayu. Kadang Sutresno semuanya, Bobo Hadi selaku Ketua DPHPK yang saya hormati, Ramajati Kusuma, para sesepuh, para pengurus DPP semua yang saya cintai. Saat ini bumi sedang menaikkan frekuensinya, menaikkan vibrasinya, yang itu akan berpengaruh kepada suhu bumi, kepada air, kepada angin, kepada api, kepada tanah, dan tentu saja kepada semua putra-putri bumi. Kita selaku putra-putri bumi juga seyogianya ikut menaikkan frekuensi vibrasi diri kita. Tadi contoh vibrasi yang saya sampaikan dengan menggetarkan aksara awal dan akhir, aksara ho dan ngo, kalau di Sunda ha dan nga. Itu adalah salah satu cara dari sekian banyak cara untuk kita bisa menaikkan vibrasi diri. Selain menggetarkan setiap sel di dalam tubuh, juga tentu akan mempengaruhi vibrasi 4 elemen kita, vibrasi pikiran kita, dan vibrasi sang suwung itu sendiri. Selain untuk kesehatan, juga nanti kita akan memiliki logika yang lebih jernih, memiliki hati dan pikiran yang lebih jernih. Bapak dan Ibu sekalian, saya bahagia berada di sini di antara Poro Kadang semuanya. Saya ingin memilih diksi untuk apa ya? Bukan berjuang, karena berjuang itu ada konotasi yang susah, menderita, atau tidak mudah. Saya lebih memilih untuk memakai diksi kita menebar cinta, sama seperti yang Kang Ira tadi sampaikan. Mari kita bangkit bersama-sama dengan cinta kasih yang tanpa rasa benci dan tanpa rasa dendam. Kenapa? Karena kita semua adalah putra-putri bumi. Setiap manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan yang ada di sekitar kita adalah juga putra-putri bumi yang tercipta dari unsur yang sama. Saya ingin mencontohkan tubuh yang kita pinjam, yang kita pakai ini. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jempol kaki. Apakah karena jempol kaki itu letaknya di bawah dan dia terkena tanah, terus bisa kita abaikan, tidak kita pentingkan karena dia letaknya di bawah? Apa jadinya kalau jempol kita terkena paku yang berkarat? Kita masa bodoh, ambilin aja jempol ini, kaki ini di bawah ini gitu. Karena kita merendahkan yang di bawah. Yang terjadi adalah jempolnya nggak kenapa-kenapa. Yang terjadi adalah mulut kita yang akan bilang jancuk lorone gitu. Mulut kita yang akan mengumpat, akan mengaduh karena jempol kita yang sakit. Pikiran kita yang akan ribut, bingung mencari solusi, obat apa yang harus saya cari. Kaki juga, paha dan bagian kaki yang lain juga akan ikut susah berjalan hanya karena jempolnya terkena paku yang berkarat. Jadi mari, di ajaran leluhur ada ungkapan bahwa jangan menyalahkan yang salah, jangan membenarkan yang benar. Kalau yang biasa kan jangan membenarkan yang salah, jangan menyalahkan yang benar. Ini pun jangan menyalahkan yang salah, jangan membenarkan yang benar. Saya tidak bisa merangkai kata-kata untuk menjelaskan itu, tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu semua pasti bisa memaknai maknanya. Apa sih artinya jangan menyalahkan yang salah dan jangan membenarkan yang benar. Demikian pula
jangan merendahkan yang di bawah, jangan meninggikan yang di atas. Kita yakini, kita imani bahwa kita adalah para kesatria yang ada di sini, yang terlahir di sini, yang sampai saat ini masih ada, masih hidup. Kita diberi peran untuk menebar kebaikan, apapun peran kita yang akan kita pilih nanti. Tentu saja para kesatria harus memiliki sifat tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dendam terhadap apapun, terhadap siapapun. Jadi ini adalah pengingat bagi diri saya sendiri terutama, bahwa yang benci itu siapa sih? Yang bisa merasakan bahagia itu siapa sih? Itu adalah domain dari 4 elemen, itu adalah domain dari air, api, tanah, dan udara. Bukan saya yang benci, saya adalah yang menyaksikan rasa benci itu hadir. Jadi para sesepuh, Bapak Ibu semua sekalian, selain saya mengingatkan diri saya sendiri, mari kita pupuk rasa damai, cinta, kasih, dan ketiada bencian dan dendam, bahwa semua kita adalah putra-putri bumi di bawah naungan Bopo Angkoso. Mari kita lanjutkan dharma baik ini untuk memayu hayuning bawono. Tidak ada artinya saya di sini kalau saya sendirian. Tidak ada artinya Bopo Hadi Prajoko ketika sendirian. Juga masing-masing kita tidak ada artinya kalau kita sendirian. Kita semua harus saling bergandengan tangan bersama-sama. Jangan ada keinginan, karena keinginan adalah buah dari 4 elemen juga. Kita jalan saja, nanti alam akan menuntun kita ke jalan yang tepat. Mohon maaf apabila ada ungkapan saya yang kurang berkenan. Saya mohon restu dari para sesepuh agar apa yang kita jalani bersama senantiasa diberikan rahayu, wilujeng, keselamatan. Matur nuwun, rahayu. Saya minta ke depan Ibu Dewi Kanti, Ibu Yayu, kemudian Mbak Gimbal ini, kemudian Mas Santo, Mas Sutrimo maju ke depan, belakang ini. Mas Ferry, mana Satria? Digembok aja pintunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya perkenalkan. Yang pertama-tama adalah Bu Dewi Kanti. Dia adalah wakil saya di pusat. Saya minta 1 menit Bu Dewi Kanti untuk menyampaikan ular-ular, kemudian 1 menit yang lain. Biar panjenengan pirsa, ini adalah pengurus pusat yang sudah saya persiapkan dengan matang. Itu pun melalui proses samadhi yang cukup lama. Saya mendapat dawuh-dawuh suci dari Eyang Bodronoyo untuk menempatkan mereka sebagai kelanjutan atau estafet yang akan melanjutkan perjuangan kita bersama. Bu Dewi Kanti, saya beri waktu. Terima kasih. Tabe pun sampurasun. Terima kasih Pak Ketum sudah memberikan waktu pada saya. Perkenalkan, saya Dewi Kanti. Saya kebetulan karena besar bertumbuh
di lingkungan masyarakat adat. Dan saya sangat berbahagia hari ini saya dibersamai juga oleh orang tua kami, Rama Pangeran Jatikusumah beserta Ibu Ratu Emalia. Tentunya ini menjadi sebuah penguatan ya. Bagaimana saya bisa berdiri di tempat ini, juga meneguhkan diri untuk menjaga lembaga ini, Himpunan Penghayat Kepercayaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika saya memutuskan untuk menjaga dan menerima amanat sebagai Wakil Ketua HPK di DPP, tentunya saya hanya berangkat dari sebuah kesadaran sejarah bahwa lembaga ini, Himpunan Penghayat Kepercayaan, telah berpuluh tahun dipersiapkan oleh para pendahulu kami, bukan hanya Romo Jatikusumah, tetapi juga banyak tokoh-tokoh penghayat yang melahirkan lembaga ini. Jadi berangkat dari sebuah kesadaran itulah, dan karena kami dididik dan diasuh dalam tantangan-tantangan sebagai masyarakat adat, sebagai penghayat, maka keteguhan inilah yang menguatkan saya untuk terus bisa sekuat tenaga menjaga lembaga ini menjadi lembaga yang memiliki daya tahan, marwah, mohon maaf, agar semangat dan spirit yang diwariskan oleh para leluhur penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjaga harkat dan martabat bangsa Nusantara terjaga dengan sempurna. Dan itu tentunya memerlukan kebersamaan kita dalam sebuah kesadaran tanggung wajib, merasa semua memiliki kewajiban untuk menanggung sebuah kerja bersama ini. Apa yang menjadi pengalaman Pak Ketum tadi, bahwa beliau terpaksa harus menutupi ruang-ruang kosong dalam pembagian peran. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita ke depan, bahwa pembagian peran dan tugas menjadi penting untuk kita sadari bersama, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, untuk bisa berkontribusi demi lembaga ini terus dapat kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Jayalah Indonesia selalu, dan tetaplah menjadi cahaya bagi dunia, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampurasun, tabepun, rahayu. Saya memanggil seorang sejarawan, dosen dari Unpad, namanya Dr. Anto, untuk memberikan tambahan. Dia kemarin ingin mendirikan HPK Indonesia, kemudian saya larang. Semoga Mas Anto bisa menyampaikan beberapa patah kata. Monggo Mas Anto. Rahayu. Saya itu nggak biasa pidato. Kalau diberi waktu cuma sedikit malah susah. Karena saya sejarawan, saya biasanya bicaranya panjang lebar sampai 1,5 jam minimal. Jadi malah bingung. Kalau kecil, kalau sedikit waktunya malah bingung saya. Apa yang harus saya pilih untuk saya katakan? Saya tidak bisa merangkai kata-kata dengan bagus. Saya hanya bisa sedikit punya cerita yang ingin saya katakan di sini. Pernah suatu saat saya ditanya oleh seseorang, Mas, tokoh nasional yang penghayat itu ada nggak di sejarah kita itu? Kamu jangan bohong ya Mas ya. Oh. Saya hanya mengatakan ada. Cuma masalahnya nggak pernah disebut-sebut sebagai penghayat. Siapa contohnya Mas? Oh, saya harus sebut beberapa tokoh. Di antaranya si Singamangaraja. Yang terakhir, dia seorang penganut Parmalim. Mas, tadi Parmalim ya Mas.
Kemudian ada lagi siapa? Nah, saya katakan lagi, tahu nggak kalau Muhammad Yamin itu pengikut Madam Blavatsky kebatinan? Ya, memang nggak pernah disebutkan bahwa dia seorang penghayat kebatinan, karena namanya Muhammad Yamin, jelas itu namanya. Jadi berbeda, jadi nggak pernah disebutkan. Beberapa lagi misalnya, tahu nggak Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo itu? Nggak pernah ada literatur yang mengatakan dia seorang penghayat, nggak pernah. Padahal dia pengikut penghayat, ikut Jawen. Tahu nggak Rajiman Widyodiningrat? Nah, dia juga demikian. Nah, banyak tokoh-tokoh penghayat, bahkan di masa-masa yang lebih tua seperti Rama Madrais, kemudian Samin Surasentiko, ya, Samin, itu juga para sebetulnya mereka bisa disebut penghayat pada masa lalu, tapi kan dalam sejarah itu tidak pernah disebut. Mengapa? Mungkin karena para penghayatnya sendiri itu lebih sering lebih punya prinsip sepi ing pamrih. Nah itu Pak, karena sepi ing pamrih jadi mereka nggak menonjolkan diri, sing waras ngalah. Nah itu juga saya kemarin agak terpukau dengan kata-kata ngalahnya Pak Nur Wahid itu. Nanti saya sebutkan di kelas karena saya mengajar secara aliran kepercayaan Pak. Nanti saya sebutkan di kelas lagi. Nah itu akhirnya tidak banyak yang tahu tentang tokoh-tokoh itu, bahwa mereka adalah penghayat pada masa lalu. Nah pada masa sekarang saya sering mengungkapkan itu pada di kelas tentang kebesaran masa lalu. Ini juga menarik. Ilmu kita, sejarah terutama, itu sering mengambil literatur dari orang-orang orientalis, orang-orang Eropa yang datang ke sini, yang selalu mengatakan bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk dari India itu, orang nenek moyang bangsa Indonesia itu pengikut dinamisme, animisme. Nah, kalau mereka mengatakan begitu, itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa nenek moyang kita itu sebelum ada pengaruh Hindu dan Buddha itu tidak beragama, tidak punya Tuhan. Nah, itu juga sebetulnya salah karena kita ngikutin orientalis. Nah, masa-masa sekarang itu sudah dimulai dikritisi. Karena sebelum agama-agama Hindia itu datang, Hindu dan Buddha datang, kita sudah punya agama-agama yang sifatnya lokal. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu saya harus sebutkan bahwa kita punya kata yang, Sang Yang itu asli dari kita. Dan kata itu masih melekat hingga sekarang dalam sebuah kata sembah yang. Nah, dari situ kita bisa buktikan bahwa sebelum orang-orang India itu sampai ke Nusantara menyebarkan agama-agama India, Hindu dan Buddha, kita sudah punya Tuhan. Kalau kita sudah punya Tuhan, kita bukan dinamisme, kita bukan animisme, tapi kita punya Tuhan, kita punya agama, yaitu agama lokal. Dan keinginan saya pada masa sekarang, secara pribadi saya menginginkan di antara HPK ini, para pengikut HPK ini, mungkin ada orang Sunda, pasti ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Batak. Tetapi di saat kita sampai di HPK ini, kita harus satu, kita Indonesia, kita bukan lagi suku-suku itu. Kita bersatu dalam HPK untuk NKRI, untuk Indonesia. Dan itu harapan saya ke depannya. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mulyani Jagat. Terima kasih Pak. Nanti diberi kesempatan 2 jam untuk menyampaikan karena suasananya ini. Saya manggil satu-satu supaya yang di kamar itu loh. Saya kan susah dengan Mas Satrio itu. Tidur saja di Malangan. Padahal di sini saya butuh tenaganya dia. Sampai kamarnya saya kunci, saya minta dan Puspon mohon dibantu kamarnya dikunci semua supaya keluar. Ya. Ini masih banyak yang belum keluar ini, seperti keluarga Lembang itu banyak yang belum keluar dari kamar, tuh di barak-barak itu saya ini otot
leher saya ini sudah putus satu, manggil satu-satu agar keluar. Mas Anto ini adalah doktor sejarah, dosen Unpad. Saya menambahkan satu persepsi, tidak ada HPK Indonesia ya Mas Anto ya, tidak ada ya, yang ada himpunan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak ada itu animis dinamis. Bangsa ini tidak pernah mengikuti ajaran animis dinamis, tapi bangsa ini dulu menyebut agama itu sebagai tantra. Jadi tantra-tantra yang diyakini, dihayati sebagai pemandu kehidupan masyarakat masa lalu leluhur kita, itu telah dirubah menjadi agama. Seperti Hindu itu tantra Siwa, tantra Wisnu tiba-tiba menjadi Hindu, tantra Buddha, tantra Dharma dianggap sebagai Buddha. Ini bagian daripada, nanti dijelaskan, saya nambahi saja. Kalau dia bicara Freemason, kemarin itu saya mengikuti Teosofi ya, Teosofi 16 tahun belajar tentang Teosofi Mas Anto. Saya belajar Teosofi yang Freemason itu 16 tahun, dan saya sempat jadi pengurus Teosofi ya, bicara Freemason. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kalah penting, ibu-ibu kira-kira daharnya di gudang itu masih kurang enak apa atau kurang enak ya? Enak dong, biar yang masak ini semangat. Saya membentuk tim 15 untuk masak, tapi orangnya tidak hadir semua. Alasannya di perintah partainya ke Banyuwangi. Akhirnya saya dengan pesugihan saya itu harus masak. Biarlah nanti pesugihan saya ini juga sebagai Paranporo menyampaikan lelahnya di sini. Selain Bu Gayatri, ada Bu Insinyur Yayu Hermiati SHMH, Kepala Dinas dulu Kominfo, sekarang Perpustakaan Kota Malang, yang mendampingi panjenengan mulai nyapu-nyapu, masang tikar, beli tempe, menggoreng tempe, sampai dia panjenengan bisa tersenyum semua. Bu Yayu, monggo kita berikan waktu. Sampurasun, kula nuwun, rahayu. Saya jadi malu. Nggih, mohon maaf untuk terkait konsumsi. Memang kemarin waktu ini pembentukan, jadi begini, mungkin Bapak Ibu, sebelumnya yang saya hormati sesepuh kami Bapak Ramajati Kusuma dan Ibu, dan seluruh pengurus DPP, DPD yang hadir, dan juga anggota, seluruh anggota DPD, DPK yang hadir pada acara Rakernas dan Rapimnas pada hari ini, dan yang sudah berlangsung hari ini. Acaranya rencananya hari terakhir untuk pertemuan kita. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tahu sendiri jalan ceritanya. Jadi memang keinginan untuk mengadakan Rakernas itu sudah dimulai sejak akhir tahun kemarin sebetulnya. Sudah bukan akhir ya, mendekati akhir tahun. Tapi karena keterbatasan kami dalam penganggaran dan lain sebagainya, di DPP itu akhirnya baru bisa terwujud pada saat ini, itu pun mendadak. Jadi kalau dibilang bentuk panitia itu, panitianya itu dadaan. Saya itu di rapat awal tidak tahu ceritanya, tiba-tiba diserahi bagian untuk ngatur konsumsi. Ya tidak apa-apa, karena untuk menghemat. Kalau dulu di Karanganyar mungkin kan semua serba dipesankan ya Pak Dayu ya. Semua serba dipesankan, tapi karena di sini karena keterbatasan sekali, keterbatasan anggaran, jadi kami mengambil inisiatif untuk ya sudah tidak apa-apa, saya masak tidak tahu nanti, pokoknya yang penting kami sekeluarga dan teman-teman yang membantu di rumah itu sehat. Kalau tidak sehat kan tidak bisa masak, gimbal gino, matur nuwun. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau memang ada kekurangan sampai gini. Nasi sudah dipikir yang di rumah itu, yang masak bantu kami di rumah itu sudah banyak, tapi habis, loh masa habis Bu? Karena memang mungkin karena tidak terbiasa memasakkan orang banyak. Kalau Pak Hadi, kalau Pak Ketum itu sudah terbiasa Bu masak untuk orang banyak, karena dulu pernah bekerja di istilahnya di militer, jadi tahu ya
memasak harus sekian banyak. Kalau kami tidak terbiasa, ini tadi kan Pak Ketum sudah berangkat Bu tadi pagi-pagi. Lah saya bingung ini mau dimasakkan apa? Nggih, jadi mohon maaf ini tadi sambil mandu yang di rumah supaya nanti Bapak Ibu bisa sebelum kundur bisa dahar siang dengan enak. Terkait dengan HPK mungkin sedikit saya perlu menyampaikan bahwa memang tidak mudah ya, istilahnya tidak mudah. Saya melihat, saya mendampingi beliau Pak Ketum perjalanan itu tidak serta-merta itu saya sama apa istilahnya kalau orang agama pendatang itu seiman ya, tidak sama ya. Jadi awal seperti itu. Jadi memang ini tidak bisa dipaksakan. Jadi harus dari hati nurani. Jadi saya baru bisa apa ya istilahnya melampai ya Mbak Legino, yang melampai menjalani sendiri itu kurang lebih tahun 2012 mungkin. Jadi kan baru. Jadi tentunya kami perlu belajar banyak kepada sesepuh-sesepuh yang memang sejak beliau lahir itu sudah meyakini agama lokal, agama yang memang warisan leluhur. Sedangkan saya kan baru, jadi saya harus belajar dan tentunya hantaman dari mana-mana itu lebih berat sebetulnya. Tapi saya tidak merasa saya juga kepingin istilahnya menjalani melakukan untuk yang dilakukan seperti yang oleh leluhur saya. Leluhur saya itu seperti itu sebetulnya, tapi karena seperti yang tadi mungkin sepintas saya dengarkan Mas Ira, karena ketakutan dan lain sebagainya itu jadi tidak ada keberanian untuk melestarikan atau menjalani apa yang seperti yang diyakini, seperti itu. Nah tentunya harapan kami dan juga harapan saya juga kepada Pak Ketum, misalnya bukannya saya itu terus tidak Pak Ketum terkait dengan KTP ya. Jadi istilahnya jangan terlalu Bu Emi biasanya Bu Emi biasanya yang cerita, padahal Bu Emi ini sudah lama jadi anggota HPK dan sudah lama menjadi penghayat. Tapi Bu Emi itu juga sabar, Pak Adi, jangan banter-banter, jangan keras-keras. Orang itu kan mau istilahnya harus menegas dulu untuk memang secara keyakinan mungkin sudah lama, sudah tahun berapa, tapi untuk melegalkan, karena memang negara kita itu mengharuskan ada kolom agama ya. Seandainya tidak ada agama sudah enak sudah, karena itu hak privat kita sebetulnya. Tapi karena dipaksakan dan itu merupakan aturan negara yang harus kita patuhi ya kita jalani. Tapi mohon yang seperti yang sering disampaikan Bu Emi ini, Bu Emi itu HPK Kediri. Jadi beliau itu sudah lama di HPK. Jadi mungkin sebelum saya kenal HPK, Bu Emi itu sudah HPK. Nggih, mungkin itu sedikit dari saya. Ini saya mohon maaf, saya izin Pak Ketum tidak bisa berdiri di sini karena saya harus mandu lagi. Nanti khawatir pas makan belum mateng. Mohon maaf. Nggih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu. Sampurasun. Terima kasih. Kalau di sini dia babu panjenengan, babu kita, buruh kita. Tapi kalau di kantor Anda bisa melihat tidak ada satupun orang yang masuk ke ruangannya karena dia sebagai seorang pimpinan yang cukup berwibawa di kantor pemerintah daerah. Tapi di sini dia menjadi punokawan atau babu. Untuk itu mari kita berdoa dan aplaus bersama-sama. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa hari ini saya memohon panjenengan semua sumeleh ngelenggono, saya membuat keputusan menjadikan seorang tokoh Cigugur yaitu Rama Jatikusuma sebagai bapak kaum penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Apa-apa sedulu? Saya harus segera menyampaikan dan melantik beliau untuk bisa menjadikan kita semua bahagia dengan kehadiran Rama Jatikusuma. Dia menunggu loh. Anda masih tidur ngowos, Rama Jati sudah berdiri di sini. Saya terus terang aja menangis. Begitu kuatnya keinginannya. Nanti akan saya tulis dalam sejarah HPK yang akan datang. Apabila saya nanti sudah tidak ada
dan semuanya akan meneruskan, maka jangan lupa saya kepingin dia menjadi bapak pejuang kebangsaan, kaum masyarakat adat dan penghayat, dan saya akan tuliskan dalam tinta emas, akan saya berikan berikutnya. Saya minta Ramak Jati bisa ke depan dan kami akan menyematkan satu tanda sebagai bapaknya kaum penghayat kepemudaan masyarakat adat. Setuju? Saya minta Raden Sucipto bisa memberikan PIN HPK. Mas Tatang ada satu. Monggo Mas Raden Sucipto. Semuanya masih duduk di depan ini. Saya mendahulukan dahulu di sana. Sekali-sekali saya minta pengurus itu biar berdiri ya, jangan duduk saja. Sebab Mas Santo ini selalu duduk ya. Sekarang saya suruh berdiri di hadapan jenengan. Dia itu HPK Indonesia. Tidak ada HPK Indonesia, yang ada HPK Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mas Cip dan Mas Tatang, monggo saya didampingi, yang lain tetap berdiri di sini. Bagi warga Akur Sunda Wiwitan bisa menyambut dengan tandang berjuang. 1, 2, 3. Tandang-tandang di medan perjuangan, berjuang sabilulungan, sabilulungan. Pikeun ngadegkeun keadilan, pikeun ngadeg kamanusiaan. Hayu urang berjuang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang pikeun dina kabangsaan. Tandang-tandang di medan perjuangan, berjuang sabilulungan, sabilulungan. Pikeun ngadegkeun keadilan, pikeun ngadeg kamanusiaan. Hayu urang berjuang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang panceg dina kabangsaan. Hayu urang berjuang, hayu ulah hariwang, panceg dina tandang-tandang di medan perjuangan, berjuang sabilulungan, sabilulungan. Pikeun ngadegkeun keadilan, pikeun
ada kemanusiaan. Diteraskan, mangga. Aya nu tiasa Mardi kapayun kanggo mandu. Mardi tiasa. Yuk, Mardi apal ka dieu? Tandang-tandang di medan perjuangan, berjuang sabilulungan, sabilulungan. Pikeun ngadegkeun keadilan, pikeun ngadeg kamanusiaan. Hayu ulah juang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang panceg dina kabangsaan. Hayu urang berjuang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang panceg dina kabangsaan. Tandang-tandang di medan perjuangan, berjuang sabilulungan, sabilulungan. Pikeun ngadegkeun keadilan, pikeun ngadeg kamanusiaan. Hayu urang berjuang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang panceg dina kabangsaan. Hayu ulah berjuang, hayu ulah hariwang, hayu urang berjuang panceg dina kabangsaan. Elemen di sini dan semoga energi leluhur bergerak di kita masing-masing untuk bangkit bersama bersatu untuk berjuang menegakkan kebenaran, karena kita punya tugas yang sama, yaitu menjaga marwah leluhur, meneruskan perjuangan Romo Hadi, dan tentunya percayalah leluhur pasti menyertai. Minta amplop pada saya, mintalah amplop pada MLKI. Atau minta ke Tegal sana sanggup Mas Hadi. Kalau sini saya nggak bisa nyangoni, hanya bisa bayar transport. Dan yang terpenting, gunakanlah sarana online ini untuk bisnis juga boleh. Boleh ya bisnis Mas Pri? Jadi komunitas, kumpulkan kadangnya, minta waktu kepada Mas siapa? Satrio. Pak Satrio, saya minta nanti online dengan komunitas saya jualan menyan seperti beliau ini ahli dupa ini, Mas Mbak Trimo ini. Pak Trimo tapi tidak pernah menggunakan YouTube, gunakan online. Gak usah setiap pagi itu datang ke rumah saya, Mbak Trimo ini tidak minta doa sama saya, bawa dupa, Pak Hadi meneh aku gak iso tuku beras, dupaku tuku. Nah, susah ini ya. Mestinya dia minta doa sama saya supaya dupanya itu laris, usahanya laris. Tapi enggak apa-apa. Semua adalah punya karakter sendiri-sendiri. Jadi itu
nanti saya beri kesempatan sama Mas Satrio untuk minimal memberikan wawasan apa itu Biro Kesekretariatan dan tugas fungsinya itu apa, biar dia menjelaskan. Monggo Mas Satrio, kami matur nuwun. Kula nuwun rahayu. Terima kasih Pak Ketum atas waktu yang diberikan pada saya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kepada kadang-kadang semua yang hadir dalam Rakernas dan Rapimnas HPK, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Satria. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Karanganyar. Saya diberi amanah sebagai Ketua Biro Kesekretariatan DPP HPK, di mana Biro Kesekretariatan memiliki fungsi bahwasanya memfasilitasi semua kadang HPK untuk melakukan interaksi walaupun jarak jauh, bisa difasilitasi melalui media online. Beberapa waktu kami berusaha untuk membuat akun media sosial, baik melalui Facebook, Instagram, dan kemungkinan akan kita kembangkan melalui YouTube. Tujuannya apa? Agar masyarakat luas mengenal apa itu HPK. Jangan sampai HPK yang merupakan himpunan seluruh penghayat masyarakat adat, pelestari budaya, kalah tenar sama Mbah Gimbal. Karena HPK adalah wajah-wajah kita semua. Maka harapan kami di Biro Kesekretariatan untuk dibantu kepada kadang-kadang semua untuk menyebarkan media sosial kita agar kita lebih mudah menyebarkan ajaran-ajaran tentang budi pekerti luhur, ajaran-ajaran leluhur kepada masyarakat luas. Dengan adanya media sosial yang sudah kita buat, sebenarnya sudah banyak sorotan. Salah satunya adalah universitas yang ada di Jogja. Mereka hampir 3 kali ini melakukan penelitian terhadap media sosial kita. Apakah media sosial kita itu akan efektif untuk menyebarkan ajaran-ajaran leluhur kepada kelompok-kelompok kaum muda. Dengan media sosial kita yang saat ini masih sedikit pengikutnya, sedangkan kalau melihat data Rakernas Rapimnas yang datang hampir 1000, pengikutnya masih 78 orang. Jadi harapan kami seluruh kadang monggo bersama-sama meramaikan media sosial Himpunan Penghayat Kepercayaan. Terima kasih. Nuwun rahayu. Karena kita dikejar waktu, maka dengan segala hormat rapat hari ini akan diteruskan melalui media online ya. Kita akan undang panjenengan semua yang bisa hadir dalam media online meneruskan hasil-hasil daripada Rakernas kali ini. Demikian saya mohon marilah kita mengheningkan cipta. Sebelum mengakhiri acara ini, kita ucapkan terima kasih kepada para leluhur yang hadir di sini, para danyang yang mendanyangi wewangkon ini, tempat ini, dan juga para suci, para brahmana, para empu, serta poro lelembut yang kemarin juga ikut-ikut senang dengan panjenengan semua sebagai satu
satu entitas sesama ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan Tuhan ya. Kita sesama. Marilah mengheningkan cipta, kita mulai. Mengheningkan cipta selesai. Sebelum saya tutup, saya beritahukan sesuatu. Di situ sudah disediakan dahar siang sama Bu Yayu. Panjenengan dahar dulu, nanti saya pandu untuk ke rumah saya, dibantu oleh Mas Dharma sama Mas Dharma. Mana Mas Dharma? Biar nanti yang kepingin rawuh, saya minta keluarga Cigugur tanpa bisa datang ke tempat kami. Terima kasih. Saya tutup. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti, maju terus pantang mundur. Senajan to sira sakti mandraguna paribasan bisa ngukir langit, bisa nguras isine segara. Nanging iku dudu sira, iku mono ingsun. Rahayu, rahayu, rahayu.